decision making. Tugas nanti siang atau nanti malam ya? Ikutan volunteer atau liburan bareng keluarga? Kita seringkali masih bingung dalam menentukan keputusan kecil hingga keputusan besar di hidup kita. Bahkan ada banyak hal dari sekitar yang akan mempengaruhi kita dalam membuat keputusan. Dan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan dalam pembuatan keputusan. Yang pertama, yaitu normatif, adalah pendekatan ideal dalam pembuatan keputusan. Artinya, pembuat keputusan dipandang sebagai salah satu unsur dalam sebuah proses yang berjalan dengan logika dan aturan baku. Kedua, deskriptif, adalah dengan menempatkan manusia sebagai bagian sentral dengan peranan mayoritas dalam terlaksanakannya sebuah keputusan. Selanjutnya, teori prospek. Teori prospek merupakan teori pengambilan keputusan dalam kondisi yang beresiko, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada keadaan yang terjadi. Situasi berada dalam kondisi ketidakpastian di mana sulit untuk memprediksi konsekuensi hasil akibat atau hasil dari peristiwa tersebut. Teori prospek yang pertama adalah fungsi nilai atau work function. Fungsi nilai lebih berfokus pada perubahan kenyamanan atau perasaan kesejahteraan daripada kondisi akhir. Kedua, pembingkaian atau framing. Prinsip pembingkaian adalah teori prospek yang memprediksi bahwa prevensi akan bergantung pada bagaimana suatu masalah dibingkai atau dirumuskan. Ketiga, psychological accounting. Orang yang membuat keputusan tidak hanya membingkai pilihan yang ditawarkan, tetapi juga membingkai hasil dan konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut. Keempat, probability atau kemungkinan. Teori prospek menyatakan bahwa kecenderungan orang yang mengambil keputusan adalah fungsi dari bobot keputusan. Bobot keputusan ini tidak terlalu berkaitan dengan besar kecilnya peluang atau frekuensi kejadian. Dan yang kelima adalah certainty effect atau pengaruh yang pasti. Teori prospek memprediksi bahwa pilihan yang dipastikan tanpa risiko sama sekali lebih baik daripada pilihan yang masih mengandung risiko meskipun kemungkinannya sangat kecil. Pendekatan heuristik. Heuristik adalah hukum yang jempolan atau strategi yang mungkin menghasilkan solusi yang benar. Sebagai akibatnya, membuat keputusan tidak tanpa kesalahan akurat karena orang sering gagal untuk menilai keterbatasan dari heuristik. Bentuk pendekatan heuristik yang pertama itu representation. Representation kemungkinan lebih penting saat membuat keputusan heuristik. Suatu sampel kelihatan representatif jika karakteristik penting sampel sama dengan populasi di mana sampel itu dipilih. Yang kedua itu availability. Sebagai jalan pintas mental mana membuat kita melakukan penilaian berdasarkan hal yang paling mudah untuk dipikirkan. Maka heuristik ketersediaan merupakan satu cara yang digunakan masyarakat untuk melakukan penilaian ataupun pengambilan keputusan berdasarkan kesan atau informasi yang mudah atau paling diingat mengenai suatu hal atau peristiwa. Yang ketiga, regression. Regression adalah metode pendekatan yang didasarkan pada intuisi, pengetahuan praktis, dan aturan praktis daripada mengikuti prosedur statistik yang ketat. Yang keempat itu ada Bayes rate. Pendekatan heuristik Bayes rate adalah salah satu jenis heuristik yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan penilaian risiko. Yang kelima itu conjunction. Pendekatan ini adalah salah satu dari banyak heuristik yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Heuristik ini terkait dengan kecenderungan manusia untuk menganggap peristiwa lebih mungkin terjadi bersama-sama daripada terpisah. Yang keenam yaitu korelasi khayalan. Pendekatan heuristik korelasi khayalan adalah menjelaskan bagaimana manusia cenderung melihat atau mencari korelasi atau hubungan antara peristiwa atau faktor yang sebenarnya tidak memiliki korelasi yang kuat atau hubungan sebab akibat yang jelas. Yang ketujuh adalah skenario kausal. Pendekatan ini adalah membahas bagaimana manusia cenderung membuat inferensi atau asumsi tentang hubungan sebab akibat di antara peristiwa berdasarkan informasi yang terbatas. Yang kedelapan yaitu anchor and adjustment. Pendekatan ini adalah salah satu konsep dalam psikologi kognitif yang menggambarkan cara manusia membuat perkiraan atau estimasi dengan merujuk pada titik awal dan kemudian melakukan penyesuaian terhadapnya. Yang kesembilan yaitu overconfidence. Pendekatan ini merujuk pada kecenderungan manusia untuk secara sistematis memperkirakan bahwa mereka lebih tahu atau lebih kompeten daripada yang sebenarnya. Orang seringkali memiliki tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam kemampuan mereka daripada yang sebenarnya mereka miliki. Yang 10 yaitu decision framing. Pendekatan ini mengacu pada cara penyajian informasi atau situasi dapat mempengaruhi cara seseorang membuat keputusan. Moral decision.
Moral decision making adalah proses di mana seseorang memutuskan apa yang dianggap benar atau salah dalam situasi tertentu berdasarkan nilai-nilai moral, etika, atau prinsip-prinsip mereka. Beberapa komponen penting dalam pengambilan keputusan moral. 1. Identifikasi situasi moral. 2. Pertimbangan nilai moral. 3. Evaluasi konsekuensi. 4. Konsultasi etika atau prinsip-prinsip moral. Keputusan yang kompleks. Beberapa contoh keputusan kompleks dalam konteks ini termasuk: pertama, pengambilan keputusan etis; kedua, pengambilan keputusan bisnis; 3. Keputusan medis; 4. Pengambilan keputusan politik; 5. Keputusan dalam kehidupan pribadi. Tahapan pembuatan keputusan. Berikut adalah tahapan-tahapan umum dalam proses pengambilan keputusan dalam psikologi kognitif. 1. Identifikasi masalah atau tujuan. 2. Pengumpulan informasi. 3. Identifikasi pilihan. 4. Evaluasi pilihan. 5. Pilihan terbaik. 6. Pelaksanakan keputusan. 7. Monitoring dan evaluasi. Pengaruh emosi dalam pemecahan masalah. Emosi memiliki dampak yang signifikan pada bagaimana kita memproses informasi, mengevaluasi pilihan, dan akhirnya membuat keputusan. Berikut adalah beberapa pengaruh emosi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengaruh prioritas, kedua pengaruh penilaian, ketiga pengaruh intuisi, keempat pengaruh penundaan keputusan, kelima pengaruh hasrat, keenam penting untuk diingat bahwa pengaruh emosi tidak selalu negatif ataupun positif. Itulah penjelasan dari kami mengenai decision making dalam konteks psikologi kognitif. Semoga penyampaian dari kami dapat bermanfaat. Terima